Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama, ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. Supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Cynthia di ibadah online sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Tutup matamu, lipat tangan, ikuti Kakak Cynthia untuk berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh sehat. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk mencari wajah-Mu, untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Yang cinta Tuhan, kita katakan amin. Nah, sekarang kita memuji Tuhan. Daki, daki, yuk. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Selam, 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 selam luas samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sorga. Yesus besertaku di kanan. Kau ada
Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan. Minta mama, papa untuk memberikan persembahan dan membantu mentransferkannya ke rekening sekolah minggu seperti yang tercantum di bawah ini nih. Jangan lupa ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Cynthia yang akan menyampaikan informasi yang tentunya membuat kalian sukacita dan gembira. Apa itu? Yuk kita dengarkan, pasang kupingnya adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Oleh sebab itu, sekolah minggu akan kembali bagi-bagi hadiah untuk adik-adik yang manis dan setia beribadah online setiap minggunya. Senang bukan adik-adik? Nah, adik-adik, bagaimana ya caranya supaya semua adik-adik dapat hadiah tersebut? Dengarkan nih Kakak Cynthia bilang. Yang pertama, nanti kalian akan mendapatkan 8 lembar LKS. Apa itu LKS? LKS adalah lembar kerja sekolah minggu yang akan dikirimkan langsung ke alamat kalian masing-masing atau diserahkan ke orang tua murid di gereja. Nah adik-adik, yang kedua, setiap minggunya kalian harus bisa menyelesaikan 1 lembar LKS. Dan sebelumnya cek dulu apakah sudah benar atau belum. Nah, yang ketiga, jika kalian sudah yakin akan jawabannya, kalian harus foto hasil jawaban LKS tersebut dan mengirimkan via WA kepada masing-masing guru sekolah minggu di mana kalian beribadah. Dan adik-adik, LKS tersebut akan dimulai dari bulan Februari dan berakhir di bulan Maret 2022. Jadi totalnya ada 8 lembar LKS. Wah, seru deh adik-adik. Karena kalian akan menemukan banyak aktivitas yang menyenangkan buat kalian. Pasti kalian suka. Nah adik-adik, selamat bertugas ya adik-adik. Kakak yakin dan percaya bahwa kalian pasti bisa. Karena bersama Tuhan, kalian pasti bisa. Nah adik-adik, kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tutup matamu, kita mau nyanyi. Haleluya. Adik-adik, siapkan pikiranmu, hatimu tertuju kepada Tuhan. How I love you, Lord. I love you, Lord. From all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. How I love you, Lord.
you, Lord. I love you, Lord. From all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Haleluya. Adik-adik, mari kita siapkan saat ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau duduk diam di bawah kakinya untuk mendengarkan firman-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Pagi hari kita kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Tuhan yang menolong kita, Tuhan menjaga kita dan menyelamatkan kita. Nah, pada pagi hari ini biarlah kita boleh masuk dalam firman Tuhan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa. Ayo, semuanya adik-adik, kakak lihat sudah siap semua ya. Tuh, oh ada lagi yang di ujung tuh. Waduh, sudah siap, sudah lipat tangan, tutup mata. Kakak lihat lagi satu lagi, wah sudah siap semua ya. Berarti ada kerinduan dengan Tuhan Yesus nih. Yuk, mari kita berdoa ya sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu GBI Visi Pemulihan akan mengikuti Tuhan, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberi pada kami pengertian. Dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami menjadi pendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kita bangga punya Tuhan Yesus ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu selalu mengasihi kita ya. Siapapun kita, Tuhan menghargai kita dan Tuhan mengerti kita. Adik-adik walaupun masih kecil sangat dihargai Tuhan. Ya. Mama, papa, adik-adik semua dihargai Tuhan, disayangi, dikasihi. Apapun bentuk dan cara kita melakukan kehidupan itu dalam kebaikan dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, itu Tuhan senang. Nah, pada pagi hari kakak mau bawa firman Tuhan mengenai belajar dari kisah Maria dan Marta. Mungkin pernah dengar ya ceritanya Maria, Marta. Oh, siapa ya? Oh, mungkin seorang tokoh di Alkitab. Mereka itu perempuan semua dan mereka adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Namanya Maria, ya, adiknya, kakaknya namanya Marta. Ya. Alkitab yang kita pelajari diambil dalam Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ya. Lukas pasal ke-10 ayat 38 sampai dengan 42. Jadi bagaimana pada waktu itu kakak kasih tahu cerita secara garis besarnya ya, bahwa Maria dan Marta itu sangat senang ya kalau didatangi orang. Apalagi tamu-tamu ya, mereka selalu sigap dan mereka sangat menghargai. Ya, kakak percaya adik-adik juga kalau ada tamu kan senang kan? Waduh, ketemu apalagi saudara kita, keluarga kita, mungkin pejabat, ya mungkin orang-orang yang kita kasih. Kalau mereka datang, kita ingin menyambutnya. Bahkan ingin apa? Memberikan, kalau dia mau nginep, kasih tempat nginapnya. Kalau mau mau bertamu sekedar saja, kita kasih makan, kasih minum. Pasti punya kerinduan seperti itu adik-adik. Kakak juga punya pengalaman seperti itu adik-adik. Ya. Jadi pengen menyenangkan hati orang. Nah, itulah ciri-ciri anak-anak Tuhan Yesus. Ya, selalu ingin apa? Ingin menyenangkan orang lain. Supaya orang yang datang, yang hadir di dalam tempat kita, keluarga kita, mereka kita sambut dengan baik. Nah, kisah Alkitab yang kita baca ini adalah kisah Maria dan Marta. Adalah kakak beradik ya. Maria adiknya, Marta kakaknya. Nah, kalau kakak baca di dalam ayat 38 dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Marta itu senang menyambut. Ya, menyambut orang datang. Dan dia paling sibuk.
Ya. Kalau orang sibuk gimana sih? Wah, semua kita cari, semua bantuin, dibersih-bersihin, semua disediain. Ya, semua dikerjakan. Itu namanya sibuk. Tetapi secara fisik, terus fisik adik-adik. Fisik berarti secara tenaga. Jadi kita bergerak maju mundur, pindahkan itu, cuci, memasak. Nah, itu loh, seperti itu kalau yang fisik tuh. Nah, kalau yang tidak fisik apa? Kita mendengar. Ya, kita belajar, kita merenungkan. Kita mendengar kemudian melakukannya, ya. Ya, itu disebut dengan pengetahuan, ya. Yang disebut dengan takut akan Tuhan, ya. Makanya kalau kita belajar dari cerita ini ada dua kisah. Marta dan Maria. Marta sibuk dengan apa yang dikerjakannya, menyiapkan segala sesuatu. Tapi Maria dengerin, pada waktu Tuhan datang, dia dengerin terus. Ya. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hadir dalam kehidupannya. Tuhan pencipta langit dan bumi hadir dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi pada waktu itu adik-adik? Maria mendengarkan terus. Nah, pada waktu itu apa yang terjadi adik-adik? Marta menjadi kecapean karena dia sibuk mondar-mandir, siapin makanan mungkin ya, cuci-cuci. Maka dikatakan dalam ayat 40 ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, ya, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Tampaknya apa adik? Tampaknya Marta itu tertekan juga ya. Kok saya sendiri sih? Coba adik-adik di rumah. Kalau kita ngerjain sendiri, yang lain diem-diem, santai-santai nonton TV, main game. Gimana adik-adik? Pasti kan kesal kan? Nah, mungkin Marta seperti ini. Sekaligus Marta juga menunjukkan bahwa dia adalah orang yang paling sangat rajin. Yang ingin menunjukkan bahwa dia punya kemampuan untuk membantu. Ya, jadi mungkin ada hal seperti itu. Ya. Nah, itu yang jadi masalah. Tetapi Tuhan tidak membela Marta. Ya. Marta bilang, Tuhan tolong dong kasih tahu si Maria. Enak amat sih dengerin Tuhan ngomong mengenai firman Tuhan. Tapi aku di sini kerjanya capek nih, Tuhan lihat tuh. Ya. Tapi Tuhan Yesus tidak marahin Marta dan tidak marah Maria. Apa dikatakan oleh Tuhan Yesus ayat 41? Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tuhan tidak marah. Cuman dia bilang, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi memang kehidupan dunia ini, adik-adik, tidak mungkin kita dengar makan tidur aja kan. Kita juga harus kerja. Maria itu bukan berarti dia tidak kerja, dia bisa kerja. Ya. Kan kalau nanti nggak ada Maria gimana? Tuhan Yesus lagi ngomong kan, nggak ada tuan rumahnya. Maria sebagai perwakilan mungkin saat itu. Marta yang sibuk, memang hobinya seperti itu. Sibuk terus kiri kanan. Tapi kita lihat di sini ada dua karakter. Ya. Sifat. Apakah Tuhan menghendaki Marta? Tuhan menghendaki Marta. Ya kalau ada pertemuan, kalau nggak ada makanan juga kan repot kan. Adik-adik tahu kan. Kalau ada tamu didiemin nggak dikasih minum, nggak dikasih makan. Gimana rasanya? Maria, dia juga menyambutnya. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Sama seperti adik-adik. Kalau adik-adik menyambut orang datang ke tamu ke kita, ke rumah kita misalnya, kita sambut mereka. Itu bagus. Ya. Tapi juga kita harus mendengarkan pesan-pesan misalnya dari tamu itu apa. Di sini kita belajar adik-adik supaya kita menjadi orang-orang yang mempunyai sifat yang baik. Kita bisa membantu mengerjakan sesuatu dan juga bisa mau mendengar. Jadi dua-duanya Maria dan Marta ini sama-sama melakukan pelayanan. Kan kita tahu kan ayat begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan akal budimu. Dan kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, kalau Maria mungkin banyak kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena dia mendengar. Dia mencari kerajaan Allah dulu. Ya. Nah, kalau Marta, dia cari hubungan manusia. Ya. Jadi orang yang datang, ya,
disambut, diberi makan, diberi minum mungkin. Kalau Maria duduk-duduk aja. Tapi Tuhan bilang, dia juga bagus. Karena apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau kita menolong orang mungkin di dunia ini ya. Tapi pada waktu itu Yesus hadir di rumah itu, berarti di hari tidak selamanya dia akan naik ke sorga. Ya, jadi makanya Maria tuh benar-benar mendengarkan suara Tuhan. Ya. Jadi apa yang kita bisa dapatkan sini? Kita lihat dulu filmnya. Ya, di filmnya nih ya. Filmnya singkat sih, tetapi kita bisa belajar. Kita lihat ada gambaran. Kalau tadi kakak cerita secara kata-kata, tetapi kita akan lihat filmnya. Mari kita saksikan. Sahabat-sahabat Yesus. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Suatu hari Yesus mengunjungi sahabat-sahabatnya yang bernama Maria, Marta, dan Lazarus. Marta sibuk menyiapkan makanan. Tetapi Maria duduk dan mendengarkan Yesus berbicara. Marta menjadi marah dan ia protes. Mengapa Marta marah ya? Yesus, Engkau tidak peduli kalau Maria membiarkan aku mengerjakan semua sendiri. Suruhlah Maria membantuku. Kata Yesus, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang Maria pelajari dariku tidak bisa diambil darinya. Bagaimana adik-adik tadi kisahnya? Ya, sama dengan isi cerita ini, ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan. Mereka menyambut dan mereka mendengar. Yang menyambut siapa? Marta. Yang mendengar firman Tuhan, Maria. Ya, bukan berarti Maria itu lebih santai. Orang kalau dengar firman Tuhan itu lebih sulit. Kenapa? Karena dia harus mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kalau Marta kan cuma lewat-lewat aja gitu. Tetapi satu hal yang kita pelajari, Marta diperlukan di dunia ini. Maria diperlukan di dunia ini. Marta bisa menolong orang, bisa meresponi atau menyikapi orang yang sakit atau lemah. Kalau Maria, dia harus banyak mendengar pesan-pesan itu supaya bisa diceritakan lagi, supaya orang yang lemah dikuatkan. Begitu adik-adik. Kakak percaya, melalui cerita ini, kita menjadi orang-orang yang sangat dikasih Tuhan. Apakah adik-adik senangnya bekerja, ya, mendengarkan, atau yang senang dengan firman Tuhan? Yang bagus dua-duanya, bekerja dan mendengar firman Tuhan. Ada keseimbangan. Keseimbangan tahu nggak adik? Jadi bekerja juga tapi dengan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan, bekerja juga. Jadi ada keseimbangan, sama-sama saling mengerti. Ya. Karena itu yang Tuhan mau. Karena di sini tidak ada cerita Tuhan marah, tidak. Tuhan hanya mengingatkan saja. Ya.
Jadi melalui belajar ini kita belajar. Kita cari Tuhan. Cari Tuhan. Ketika Dia hadir dalam kehidupan kita, kita mengasihi Tuhan, kita cari Tuhan dengan benar. Amin adik-adik. Puji Tuhan, kakak percaya semua kita diberkati Tuhan, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Sebelum kita mengakhiri, kita akan buka ayat hafalan yang terambil dalam Matius 6 ayat 33. Kakak bacakan ya. Matius 6 ayat 33 mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ya, semuanya mencari Tuhan. Karena pada waktu Tuhan datang tadi kan, Marta menyambutnya, dia cari Tuhan, dia sambut Tuhan. Maria juga, dia pasang telinga hatinya kepada Tuhan, dia buka hatinya. Jadi sama-sama mencari Tuhan. Maka ayat hafalan ini di dalam Matius 6:33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Amin adik-adik. Kakak ulangi lagi ya. Matius 6 ayat 33. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu." Amin adik-adik. Cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Cari Tuhan Yesus adik-adik. Ya, supaya kita selalu bersuka cita. Karena kalau dia ada dalam Tuhan, ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Maka cari Tuhan, supaya hati kita tenang adik-adik. Di tengah-tengah masa pandemi ini, penyakit sedang berkecamuk, penyakit sampar ini, kita percaya Tuhan menjaga kita. Karena kita tahu hanya dekat Allah saja aku tenang. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita selesaikan ibadah ini, kita akan menerima urapan Roh Kudus. Ya, mari kita berdoa. Adik-adik minta ampun kalau selama ini adik-adik tidak punya hati seperti Maria dan Marta, yang bisa mempunyai sikap untuk menghormati, menolong, membantu. Biarlah kita diperbaharui pada pagi hari ini. Kita berdoa sama Tuhan Yesus. Kita berdoa, masing-masing adik-adik berdoa. Tutup mata adik-adik, lipat tangan. Ya, berdoa semua. Jangan lihat kiri kanan. Semua berdoa. Ngomong sama Tuhan Yesus. Katakan, "Tuhan Yesus, aku mau melayani Tuhan. Aku mau mencari kerajaan Tuhan." Katakan itu supaya adik-adik menerima kasih Tuhan yang begitu indah. Supaya Tuhan memberikan pertolongan pada waktunya. Minta sama Tuhan. Minta ampun Tuhan kalau selama ini saya menjadi orang yang egois, yang masa bodoh, yang tidak mau dengar-dengar mama papa, tidak mau dengar Tuhan Yesus, tidak mau baca firman, tidak mau dengar firman Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Katakan, "Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kami anak-anak." Haleluya, haleluya. Berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan sangat menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Aba, Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan memberi pada kami kekuatan. Ketika kami mencari kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan pada kami, yaitu kesehatan, kekuatan, berkat dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau menerima urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Angkat tanganmu adik-adik. Rasakan damai sejahtera Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi haleluya. 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 Haleluya.
melihat tangan-tangannya terangkat Tuhan, Engkau jamah Tuhan adik-adik sekolah minggu ini Tuhan. Jamah mereka Tuhan, kalau mereka dalam kesakitan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau mereka dalam ketakutan Engkau berikan keberanian. Kalau mereka dalam tekanan-tekanan kehidupan Tuhan di masa kecil, mereka lepaskan dalam nama Yesus. Berkati mereka dengan urapan Roh Kudus yang ajaib mengalir dalam nama Yesus. Haleluya. Roh Kudus mengalir memenuhi adik-adik, memenuhi kami semua dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu indah Tuhan, Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu luar biasa. Damai sejahtera Tuhan Yesus mengalir memenuhi kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk urapan yang ajaib Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kita menyelesaikan ibadah ini, kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih. Kami telah menyelesaikan ibadah ini Tuhan dari awal melalui pujian penyembahan kami dan juga pemberitaan firman-Mu. Kami percaya kami belajar dari Marta, Maria Tuhan. Mereka kakak beradik yang mempunyai sifat-sifat yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Mereka punya sifat-sifat ingin mencari kehendak Tuhan. Dan biarlah itu boleh kami belajar Tuhan. Bagaimana kami punya sifat bisa menolong, membantu, bahkan mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pagi hari Bapak kami sudah menerima lawatan Tuhan. Berkati mami papi kami Tuhan, adik kakak kami. Berkati gembala sidang kami Bapak Pendeta Silas Bella dan ibu dan anak-anak dan mantu cucunya dimanapun hamba berada Tuhan. Damai sejahtera tercurah atas kami. Berkati kami semua Tuhan. Yesus, lindungi kami Tuhan. Luputkan kami dari bahaya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak kalau pagi hari Bapak sukacita surgawi telah turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami akan terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah damai sejahtera Tuhan yang menjaga engkau, yang melindungi engkau, yang memelihara engkau, yang memberkati engkau, yang meluputkan engkau. Dan apa yang kau lakukan semua berhasil dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus, haleluya. Kakak percaya hari ini kita semua diberkati Tuhan. Kakak percaya semua menjadi orang-orang yang siap melayani Tuhan dan mencari kehendak Tuhan, mencari kerajaan sorga. Puji Tuhan, kita telah selesai ibadah, kita selesai dilaksanakan. Biarlah damai sejahtera Tuhan tercurah atas kita dan kita menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Shalom, sampai minggu depan kita bertemu kembali. Haleluya, shalom alehim.